Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbicara tentang polemik yang terjadi. Bukan polemik, tapi perperangan yang semakin memanas antara Palestina dan Israel hari ini. Beberapa pekan yang lalu ada serangan dari Hamas kepada Israel yang kemudian menjatuhkan banyak sekali korban, dan itu memicu Amerika Serikat untuk bereaksi, memberi bantuan kepada Israel, mengirim kapal perang, dan sampai sekarang berlangsung. Akhirnya besok harinya itu ada serangan balasan yang meluluh lantakkan kota Palestina. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Palestina atau organisasi Hamas tidak tahu kapasitas mereka, sehingga mereka itu ibarat semut yang melawan gajah? Bagaimanapun mereka menggigit gajah, mereka akan mati, para semut itu. Palestina posisinya hari ini seperti itu. Mereka dari pasukan jumlah anggota perang atau tentara, kemudian dari jumlah persenjataan, persediaan senjata, alat-alat tempur di darat, alat-alat tempur di udara, dan berbagai macam hal di laut dan sebagainya. Mereka sebenarnya sudah memperhitungkan, dan hitungannya adalah Palestina kalah dalam hal itu, dan Israel menguasai pertempuran dalam hal jumlah anggota tentara, jumlah alat perang darat, udara, dan laut, bahkan dapat bantuan dari Amerika Serikat. Sebenarnya apa yang memicu Palestina atau Hamas atau Gaza menyerang Israel? Apakah itu hanyalah sebuah yang penting melawan, atau istilahnya is kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid? Apa sebenarnya maksud mereka? Ataukah sebenarnya jika Israel itu atau Palestina itu tidak menyerang, apakah mereka akan dalam keadaan aman-aman saja? Yang sebagaimana hari ini banyak sekali orang-orang yang sok-sokan membela Israel, karena Hamas menyerang Israel tepat pada tanggal 7 Oktober, hari perayaan suci mereka, seolah-olah itu adalah perbuatan terkutuk dan sebagainya. Padahal tanpa penyerangan dari Palestina pun pembantaian masif itu terus terjadi oleh Israel kepada Palestina. Maka dari itu kita jangan menutup mata dengan kejadian ini. Kita harus kembali pada konteks persoalan bahwa siapa yang menjajah di tanah Palestina itu. Orang membenturkan antara Yahudi dan Islam. Sementara di zaman dahulu, bahkan jauh sebelumnya itu, antara Yahudi, Islam, dan Kristen itu hidup damai di tanah yang dijanjikan itu, di tanah yang diberkati. Tapi kemudian datang bangsa Israel ke Palestina yang sebagai Zionis ini, dan kemudian membuat rusuh banyak sekali isu-isunya. Kalau perperangan ini disebabkan oleh isu agama, itu tidak mungkin, karena berabad-abad antara Yahudi, Kristen, dan Islam hidup damai di Palestina. Apa sebenarnya? Apakah ini ada kaitannya dengan hubungan akhir zaman? Allahu a'lam bishawab. Nah, kita tidak mau berbicara terlalu jauh ke sana. Yang jelas, sebelum kita menilai di antara dua negara ini,
dan kemudian mendukungnya, seperti di dua sisi kemarin itu ada aktivis aktivis Yahudi yang mengatakan Hamas atau orang-orang yang menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober itu disebut sebagai teroris. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan, mengagetkan kita ya. Sebenarnya siapa yang teroris di kondisi perang seperti itu, ya kan? Dan kemudian sebenarnya siapa yang menjajah dan yang terjajah sebenarnya. Itu yang perlu, konteks itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang dikesalkan lagi, Ade Armando mengatakan dia tidak menyesali puluhan ribu orang Palestina yang dibantai oleh Israel. Itu perbuatan yang biasa katanya. Tapi yang justru yang mengagetkan dia adalah ketika hari 7 Oktober itu, serangan dari Hamas yang kemudian menggugurkan 1.300 anggota Israel yang mati. Bukan mati syahid, yang mati ya. Nah, oke. Itu ya kira-kira yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya antara Palestina dan Israel ini tidak ada jalan damai. Kedamaian hanya akan datang jika salah satunya telah betul-betul musnah. Entah itu Palestina ataupun masyarakat Israel. Tidak ada jalan damai dan tidak ada dua negara di Palestina. Palestina dan Masjidil Aqsa hanyalah satu negara, dan Israel negara yang lain. Masjidil Aqsa berada di Palestina, bukan di Israel. Itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.